Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dijadikan sebagai amal ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Sebagaimana yang terdahulu kita membaca kitab Minhajul Qasidin atau mukhtasarnya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam kitab yang kita baca ini dan bisa menjadikan kebaikan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Saya bacakan faslun, fasal. Wa'alam, ketahuilah, annal ulumal mahmudah, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu tangqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, mahmudun ila aqsa ghayatihi, yaitu ilmu yang mahmudun, terpuji, maksudnya sangat baik sekali, ila aqsa ghayati, sampai pada akhir akhir ilmu itu maksudnya ya. Kata orang Jawa pol-polan ya. Nah, itu mahmudun, itu baik sekali, sangat baik dipelajari, bahkan didalami pun sangat baik. Yang kedua adalah al-ulumul lati la yuhmadu minna illa miqdarun makhsusun. Ada ilmu, sama-sama ilmu ini, tapi tidak terlalu baik kecuali dipelajari itu hanya sebatas yang dibutuhkan saja. Jadi ada ilmu, ada dua ini ya. Ilmu itu kalau dipelajari dia sampai sampai akhirannya, bahkan tidak mungkin orang itu menyelesaikan sampai akhir itu. Itu ada ilmu yang perlu dipelajari terus. Tapi ada ilmu yang cara mempelajari itu tidak terlalu dibutuhkan sampai detail gitu ya, kecuali hanya beberapa bagian-bagian yang itu memang diperlukan gitu ya. Contoh ilmu yang mahmudun ila ghayatihi, ya, baik sampai dipelajari sampai akhirnya, misalnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak cukup. Mempelajari cuman kulitnya saja tidak cukup. Bagi orang yang memang kepingin lebih dekat kepada Allah, maka dia diperintahkan untuk mempelajari dari sumber-sumber yang tidak ada habis-habisnya ilmunya. Maka dikaranglah kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab para ulama yang sangat banyak sekali terkait dengan masalah kita ini gimana cara mengenal Allah SWT, sehingga kita tahu bahwa kita ini benar-benar seorang hamba dari ciptaan Allah SWT. Ini ilmu yang tiada habis-habisnya, seperti ilmunya itu seperti lautan tak bertepi. Tapi ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Maka yang diperlukan adalah sebagian orang saja yang sangat mendalami, yang lain tidak begitu perlu untuk mendalami. Ya. Tapi yang tidak begitu mendalami itu ya ngikut aja kepada yang ahlinya.
Contoh misalnya ilmu untuk merawat jenazah. Ya. Itu tidak semua orang dituntut untuk merawat jenazah, tidak begitu. Tapi ada sekelompok orang yang dituntut untuk memperdalami itu, sedangkan yang lain cuma ngikut. Begitu, ya. Ini namanya ilmu yang fardu kifayah. Ya, intinya ilmu yang mahmudun tadi ya. Ilmu yang mahmudun ila aqsa ghayatihi, ilmu yang sangat terpuji sampai pada akhirannya itu adalah ilmu-ilmu yang bila diamalkan menjadi fardhu ain. Ya. Contohnya sholat kan gitu, yang menghadap Allah SWT dengan cara yang khusyuk itu kan harus kan? Ya. Dan itu tidak ada habis-habisnya itu. Dipelajari dengan ilmu, dengan kitab-kitab yang besar manapun tidak ada habisnya. Tapi kalau misalnya urusan pembagian waris, ya maka secara umum masyarakat ya mengikut yang mengerti gitu aja, karena itu namanya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, ya. Termasuk juga ilmu cara untuk memandikan mayit. Contoh ini ya, kalau ada orang meninggal di suatu kampung, ya, apakah seluruh kampung itu ikut memandikan? Enggak kan? Ya cuman orang yang mengerti, ada satu tim begitu ya. Ada ustadz yang mengerti di situ, ini bertugas. Mungkin yang ngerti cuma satu ustadz, tapi dia bisa mengarahkan, ini loh begini caranya memandikan mayat sampai benar-benar tuntas sesuai dengan ilmu yang difahami oleh sang ustadz tadi. Adapun yang lain-lain ya cukup mengikut. Bagaimana Pak Ustadz? Oh begini ya sudah. Namanya fardu kifayah. Ya, itu namanya dikatakan bagian yang kedua. Nah, saya bacakan al-awwal yang pertama, mahmudun ila aqsa ghayatihi, yaitu ilmu yang terpuji, maksudnya dianjurkan ila aqsa ghayatihi untuk mempelajarinya sampai detail sekali. Wa kullama kana aktsar kana afdalu wa ahsan. Dan setiap kali ilmu yang ini, yang pertama ini, aktsar itu menjadi banyak dipahami, kita memahaminya semakin banyak, ya. Karena afdal wa ahsan, maka ilmunya itu menjadi sangat afdal dan wa ahsan. Begitu. Ya seperti ilmu akhlak. Ya kayak gini-gini ini kan namanya ilmu akhlak, ya. Akhlak itu dalam bahasa lain tasawuf, dalam bahasa lain, ya. Nah, kalau akhlak biasanya orang itu mengatakan ini akhlak berkaitan dengan adab sopan santun. Nah, umumnya adab sopan santun itu yang kasat mata adalah adab sopan santun dengan sesama manusia, khususnya sesama umat Islam. Tapi kalau dikatakan tasawuf itu umumnya orientasi masyarakat mengatakan itu adalah adab sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tasawuf adalah ilmu adab, ilmu akhlak, ya, hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Maka di situ ada ilmu tasawuf. Nah, kalau ada orang atau kelompok yang anti ilmu tasawuf, berarti kelompok yang tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, begitu maksudnya. Wal ilmu billah taala, yaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala wa bi sifatihi, dan juga sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan semua apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya menciptakan makhluk, ya, mengatur rezeki dan lain sebagainya. Itu ya, itu af'alullah. Wa hikmatuhu fi tartibil akhirati 'ala dunya, juga ilmu hikmah atau hikmah itu suatu hal yang yang bermanfaat untuk mengatur mana sih kehidupan yang dipilih, akhirat dulu atau dunia dulu. Nah, ini adalah aturan-aturan main. Yang demikian adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Begitu ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia 100%, tidak. Tapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kita jadikan sebagai tanaman, mazro'ah, tanaman untuk persiapan hidup di
khairat. Semakin banyak tanaman kita tanam, maka semakin banyak pula peluang besar untuk masuk akhirat dengan penuh kebahagiaan, begitu. Fa inna hadza ilmun matlubun lidzati, karena ilmu yang semacam ini adalah matlubun lidzati. Memang zatnya ilmu ya ilmunya itu, substansinya itu memang diperintahkan untuk dicari. Ya mengenal Allah, ya enggak? Orang kepingin masuk surga, caranya bagaimana? Orang takut masuk neraka, caranya bagaimana? Itu kan matlubun lidzatihi, zatnya ilmu itu. Tadi saya katakan termasuk juga ilmu mengenal Allah, mengenal hukum, halal haram, boleh tidak boleh, kan begitu ya. Ini memang diperintahkan. Mencari ilmu gini ini diperintahkan. Wa tawassulu bihi ila sa'adatil akhirah, dan juga menyampaikan bihi dengan ilmu itu, ilmu yang dimaksud tadi ila sa'adatil akhirah, untuk menuju kebaikan di akhirat. Wa huwal bahrul ladzi la yudraku ghauruhu wa innama yahumul mahmud ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum, yaitu ilmu yang tadi dikatakan tanpa batas. Wal bahru, ibarat ini adalah lautan, alladzi la yudraku ghauruhu, yang tidak diketahui tepinya atau kedalamannya, nggak ada yang tahu. Laut itu nggak diketahui dalamnya berapa. Maksudnya secara umum, ya enggak? Kalau perkiraan ahli ahli yang mengukur istilahnya, ahli geologi, ya. Ya mungkin bisa, tapi tidak persis, hanya perkiraan dengan teori-teori tertentu. Tapi kedalaman laut itu kan nggak bisa diduga, ya. Tepian laut juga nggak tahu tepian laut itu sebelah mana. Apa pantai itu tepian? Iya, tapi pantai yang mana paling tepi? Semuanya ya. Terus luasnya berapa? Nggak tahu orang ya. Luasnya laut nggak tahu, kan begitu. Ini ibarat ilmu yang diperlukan. Innama yahumul mahmum, sesungguhnya orang yang berenang. Yahum itu berendam, ya. Al-mahmum, orang-orang yang ahli berendam. Ala sawahilihi wa atrafihi, orang yang menyelam di laut pada umumnya, orang berenang itu hanya pada permukaan saja. Ya, secara umum kita bicara, gimana dengan ahli yang atau namanya primus istilahnya ya, sampai ke dalam. Ya itu ada 1-2, tapi tidak banyak. Kadang-kadang orang yang menyelam, yang melihat karang dan segala macam itu bukan di tengah laut, tapi di tepi laut. Cuman perasaannya sudah di tengah laut. Ya dah, perasaan saja di tengah laut. Kekuatan manusia tidak bisa menyelam sampai dasar laut yang paling dalam, tidak bisa. Sangat rawan, berisiko, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang misalnya kalau dihitung dari tepian itu kedalamannya sana 50 meter ke dalam sana, kemudian dia menyelam. Sebagaimana ya ini orang-orang yang suka menyelam, snorkeling. Ya, orang snorkeling itu kan perasaannya di dalam lautan kan. Padahal kalau dihitung dari tepian sampai orang yang snorkeling itu berapa meter ya tepian? Paling 50 meter, 100 meter. Sedangkan luasnya lautan berapa meter? Ya ribuan meter kan gitu. Ya. Nah, itulah. Maka dikatakan sesungguhnya orang yang berendam atau berenang di laut itu cuman ala sawahilihi, hanya di atas permukaan saja, wa atrofi, dan di pinggir-pinggir. Di pinggir, nggak sampai di tengah. Nah kalau kapal, apalagi kapal pesiar misalnya, kapal pesiar yang antar negara, lah itu sampai di tengah. Kira-kira berani enggak yang berada di kapal, awak kapalnya itu kemudian begitu di tengah-tengah betul, misalnya laut bebas, kemudian terjun, berani enggak kira-kira? Nggak ada yang berani. Sepandai-pandainya orang berenang, ya seahli-ahlinya orang berenang, tidak mungkin berani dia kan gitu, karena memang bukan kehidupan mereka di laut atau di dalam laut. Gitulah kurang lebih. Biqadri ma tayassara lahum, sesuai dengan kadar kemampuan bagi setiap orang. Maksudnya ilmu yang terkait dengan fardu ain
itu hendaklah dipelajari sedalam-dalamnya bagi orang yang mampu, ya enggak? Nah juga bagi jamaah pengajian, ini kalau mampu ya terus sampai akhir hayat hadir pengajian. Nah itu begitu ya, walaupun ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang tiap hari, tapi mendengar. Nah ini juga namanya dia mencari ilmu sampai kapan? Ya sampai mati katanya. Apakah ada tepian ilmu? Enggak ada tepian ilmu. Kita para ulama ya masih banyak ya yang belum dikaji. Demikian juga para santri ini. Para santri apakah cukup mengaji cuma 6 tahun habis itu saya mau bekerja. Kenapa? Sudah hatam ilmunya. Apa ada begitu? Ya enggak ada. Jangankan gitu. Ulama-ulama itu ya. Ulama-ulama itu kalau semakin mempelajari ilmu, semakin mempelajari kitab-kitab, semakin merasa ketinggalan. Oh ini belum paham, oh ini tambahan, oh ini begitu terus. Ya, mungkin ada seorang yang alim, hidupnya 60 tahun, baca kitab saja, tapi tidak selesai-selesai itu. Ganti lagi kitab, baru lagi pembahasannya. Ya seperti orang berenang di laut. Ya, orang berenang di laut itu nggak ada tepiannya. Kalau ada orang misalnya tadi terjun dari kapal yang di tengah lautan, itu kalau berenang itu nggak sampai-sampai. Kapan ini saya sampai di tepian? Susah. Ya, begitulah kurang lebih orang belajar ilmu. Jadi sangat keliru kalau orang berasumsi atau berpikiran bahwa saya sudah selesai belajar ilmu, jadi tidak perlu lagi baca kitab, tidak perlu lagi mendengarkan pengajian, selesai. Itu sangat salah. Khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Ya, yang kedua adalah adzani al-ulumul lati la yu'matu minha illa miqdarun mahsusun, yaitu ilmu yang tidak dianjurkan untuk dipelajari, maksudnya kecuali hanya sesuai dengan kadar yang tertentu yang sangat dibutuhkan. Apa itu? Yaitu ilmu fardu kifayah. Ya. Wa yalladzi dzakarnaha min furudil kifayat, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan dalam kefardu-farduan kifayat. Apa itu fardu kifayat? Fardu kifayah adalah fardu yang bila mana sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka sebagian lain tidak berdosa. Ya. Kalau fardu ain adalah setiap orang wajib mempelajarinya, tidak bisa diserahkan kepada pemahaman orang lain. Kalau fardu kifayah adalah ilmu yang maksudnya ilmu dunia aja juga fardu kifayah, ilmu akhirat ada fardu kifayah, ada sama-sama ada ya. Yaitu ilmu yang bila mana telah dipelajari oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Misalnya kewajiban fardu kifayah seakan-akan duniawi tapi ini mengandung ukhrawi. Apa itu? Ilmu pertukangan membangun masjid. Ilmu pertukangan membangun masjid. Di suatu desa atau wilayah itu wajib ada masjidnya bila mana ini? Di situ ada mustautin, orang yang menetap dari kalangan orang laki-laki paling tidak 41 orang lah. Kenapa kok 41 orang? Iya, jumlah imam atau khotib sekaligus makmum dalam sholat Jumat. Nah, kalau misalnya di kampung itu nggak ada sama sekali tukang atau penanggung jawab pertukangan, walaupun nggak ada tukang tapi bisa mendatangkan tukang dari kampung lain, ya begitu sudah ada jamaah 41 orang kok tidak membuat masjid, maka seluruh kampung itu dosa, seluruh desa itu dosa. Tapi kalau ada satu orang nih yang dia tegas dan dia bisa mengatur, memanage, walaupun dia bukan tukang, dia tidak bisa bikin adonan lolo itu, tidak bisa, adonan semen tidak bisa, tapi dia bisa memanage. Dia mendatangkan tukang dari luar maksudnya luar wilayahnya, ya dah, sampai dia bisa mendirikan masjid di situ dengan aturan-aturan. Kan ada aturannya bikin masjid. Misalnya pengimamannya harus menghadap kiblat. Kalau nggak tahu aturan gimana nanti? Pengimamannya membelakangi kiblat kan lucu jadinya, ya dah. Ini namanya fardu kifayah. Ya, andai kata ada satu orang di situ
yang bisa bertanggung jawab, entah itu siapa, entah itu kiainya, entah itu ustadznya, entah itu tokoh masyarakat, ya, entah itu carik, entah itu lurah, pokoknya ada yang bisa, maka seluruh desa tidak berdosa bila mana sudah membangun masjid. Begitu, ya enggak, namanya fardu kifayah. Ya, jadi mempelajari ilmu pembangunan dalam dunia permasjidan itu namanya ilmu fardu kifayah. Ya, tidak perlu semuanya satu desa itu belajar semuanya, pertukangan, kemudian cara mengaturnya, malah ribut nanti ya. Itu. Kalau semua satu desa ini insinyur semua, ahli pertukangan, apa yang terjadi? Enggak selesai-selesai itu masjid. Menurut ilmu saya misalnya, ini harus menggunakan besi dengan ukuran 8 misalnya. Kata insinyur A ini. Insinyur B mengatakan, oh tidak bisa, harus dengan ukuran 10 misalnya. Yang C mengatakan, oh enggak, cukup yang ukuran 6 tapi dirangkap demikian dan seterusnya. Akhirnya enggak jadi masjid itu ya. Nah, karena banyak orang pandai di situ, begitu ya. Tapi kalau ada yang mengatur satu bisa cukup. Paham ya? Ini. Fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran waqtisadan wastiqsaan, ya. Karena di dalam ilmu ilmu yang fardu kifayat itu ada batasan-batasan, ya. Ya, batas-batasan tertentu dan ada pendalaman. Misalnya saja kalau kita bicara tentang pembangunan masjid itu kan harus ada yang tahu bagaimana sih konstruksinya. Apakah kalau saya bangun masjid yang tingkat itu dengan besi 12 cukup apa tidak ukurannya, maksudnya apakah perlu besi yang 20 ukurannya, itu kan ada ilmunya sendiri, kita tidak begitu paham ya. Nah, kalau kita ini mungkin dari orang-orang pesantren atau juga ahli pengajian, cuman mengatakan jangan salah lu ya ngadep kiblatnya ya, nanti ngadep kiblatnya ke Israel nanti kan rusak ya. Itu bagi kita yang mengerti agama. Tapi kalau konstruksi bangunan ya tidak perlu, kiainya yang turun sendiri tidak perlu ya. Nah, serahkan pada ahlinya, insinyur dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya ilmu terkait dengan perawatan jenazah. Itu perawatan jenazah itu orang-orang yang umumnya ini ya. Ada beberapa tim misalnya 8 orang gitu. Itu mengerti atau diajari oleh seorang ustadz atau kiai yang ahli di dalam perawatan jenazah. Misalnya, jangan sampai jenazah ini masih membawa najis. Ya, bagaimana caranya mengeluarkan najisnya? Itu kan ada ilmunya. Itu perlu didalami oleh cukup 1, 2, 3 orang yang betul-betul paham. Adapun yang lain-lain, cuman ayo digotong, ya sudah digotong mayatnya, ya dah. Ayo dilepas, ini airnya mana? Ya sudah disediakan airnya. Minta bahan-bahan agar mayatnya ini tidak cepat bau misalnya, ya dah. Ini ada ranjang, ditaruh di atas ranjang, tapi di bawahnya ini perlu dikasih air. Biar apa? Kasih air seperti ada mangkok gitu ya. Lu apa? Yang nggak ngerti apa ini kok mayit kok dikasih mangkok? Ya, emangnya suruh makan bakso apa mayitnya? Ya enggak. Itu maksudnya dikasih mangkok, kasih air biar apa sih? Tanyain, Pak, biar apa? Biar tidak dikerubutin semut. Oh begitu. Nah, ini ada yang ahli. Adapun yang orang-orang lain, orang awam, biasanya orang kampung, ya cuma melihat. Nah, nanti tatkala waktunya sholat baru orang kampung ikut sholat. Tapi ngerawat jenazah, termasuk juga gimana mengkafaninya. Ya, itu ada aturan sendiri. Ini yang wajib dipelajari oleh sebagian orang sampai tuntas. Ini begitu. Ya, sedangkan secara umum ya selesai. Masyarakat umum hanya mengikut. Begitu kurang lebih. Paham ya? Termasuk juga mempelajari ilmu. Semua ilmu baca kitab. Ya, ilmu baca kitab, memahaminya. Itu fardu kifayah. Setiap orang wajib untuk mempelajari ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang dibutuhkan. Mau sholat, belajar ilmu sholat. Tapi membaca kitab gondol, mulai dari belajar nahwu semuanya sampai bisa menghatamkan satu kitab ini, itu cukup kiainya sama ustadz-ustadznya. Loh kalau semuanya, misalnya satu Singosari ini ya, anggap ya, semuanya jadi kiai dan ahli baca kitab, kasihan dia. Apa? Kalau bikin majelis taklim nggak ada yang hadir, apa? Oh yang diajari kiai juga sudah pintar baca kitab. Jadi gimana?
ya itu majelisnya kosong. Kamu kok gak ngaji? Aku juga kiai, aku pinter baca kitab juga. Lah kamu sama juga. Akhirnya nggak ada yang apa? Nah, nggak ada yang ngaji kan gitu. Maka memperdalami ilmu sampai detail itu juga fardu kifayah. Tapi setiap orang wajib mengerti ilmu sholat. Mengerti bahwa Allah itu Maha Esa. Kan begitu. Itu namanya fardu ain. Begitulah kurang lebih ya. Nah, di dunia ini memang Allah SWT memberikan keadilan. Keadilan itu tidak harus sama. Ini perlu ya. Ada orang alim, ada mustami'. Orang alim itu yang mengajarkan ilmu, ada mustami' adalah ada orang yang mendengarkan. Di zaman Nabi yang alim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustami'nya, para pendengarnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian dan seterusnya. Sampai detik ini yang alim ya kasarnya kiainya, mustami'nya adalah jamaahnya. Begitu. Ini namanya adil. Loh, kok adil? Iya, betul adil. Kenapa? Coba misalnya adil urusannya dunia. Maka kalau seluruh dusun atau seluruh kampung, bukan kampung kecil, seluruh desa ini semuanya kaya. Semuanya kaya, sulit hidup itu. Jadi tukang sapu nggak ada sama kayanya kok. Mau apa? Wah ini repot ini. Kita mau beli sabun untuk nyuci. Kata sebelah, kamu gak jualan? Enggak, aku sudah kaya kok. Uang tuh 1 miliar. Ngapain? Itu yang nganggur 1 miliar. Simpenan 1 triliun. Ngapain jualan sabun? Akhirnya kita sama gak ada yang mandi gitu ya. Loh, enggak. Ini saya kepingin bikin toilet sama kamar mandi gitu. Cari tukang, enggak ada tukang di situ. Kenapa? Aku orang kaya. Uangku itu 7 triliun misalnya. Ya enggak? Bukan korupsi loh ini ya, bukan ya. Misalnya kaya betul. Kira-kira ada yang mau jadi tukang? Enggak ada. Maka Allah itu mengatur suatu keadilan dalam suatu daerah, dalam dunia kekayaan itu ada orang kaya, ada orang miskin. Sedang-sedang saja juga ada. Ini namanya keadilan. Karena itu orang kaya butuh orang miskin. Orang kaya itu selalu butuh orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, sulit dia. Wajib sedekah, bukan sedekah. Wajib bayar zakat. Kesulitan mau bayar zakat. Gak disalurkan dosa, mau disalurkan semuanya tetangganya, semuanya sedesa kaya. Wah, mau pergi ke desa sebulannya, kaya juga semuanya. Siapa yang mau nerima? Gak ada. Itulah di dunia ini ada namanya kehidupan yang kaya dan yang miskin, ada juga yang sedang-sedang. Ya, ini semua karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu dikatakan seorang dikatakan gemuk kalau ada yang kurus. Betul ya? Seorang itu dikatakan, ini kata ibu-ibu, seorang itu dikatakan cantik atau tampan, mohon maaf, karena ada yang jelek atau kurang tampan, kurang cantik. Betul ya? Seorang dikatakan tinggi kalau ada yang pendek. Begitu dan seterusnya. Seorang dikatakan kaya kalau ada yang miskin. Seorang dikatakan alim kalau ada yang biasa-biasa saja, awam maksudnya ya. Begitulah kehidupan di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Itu saja pengajian hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.